Halo semuanya, aku Seno dan di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang alasan kenapa aku membuat channel YouTube ini. So, langsung aja. Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu ya. Soalnya ini beberapa hari lagi pilek, sehingga ya kalau misalnya nanti audionya agak ganggu, mohon dimaklumi lah ya. Oke, kita kembali fokus ke pembahasan awal kita. Jadi sebenarnya kenapa sih pengen bikin channel YouTube sendiri dan kenapa harus ngetek video kayak gini susah payah tiap malam, gak tiap malam juga sih, ya cukup rutin lah ya, beberapa kali seminggu mungkin bisa jadi, juga harus capek-capek ngedit segala macam ya. Sebenarnya keinginan buat bikin channel YouTube ini udah ada lama banget ya, mungkin tahun lalu atau ya tahun lalu. Jadi saat itu aku sama teman-temanku ketika masih di sekolah ya, kami sempat membuat beberapa video parodi. Ya sebenarnya itu iseng-iseng aja sih, cuman itu semua aku yang cetusin, aku yang ngide lah, aku yang ajak mereka, ayo dong kita bikin video nih, mumpung kosong ya, mumpung nggak ada kerjaan pas itu, lagi kosong lah intinya. Untungnya mereka mau dan akhirnya jadilah beberapa video-video pendek tentang kehidupan kami sehari-hari. Tapi karena satu dan lain hal ya, salah satunya karena kita juga orangnya agak pemalas pas itu, jadi kurang konsisten sehingga nggak lanjut lagi. Oh iya, di video sebelumnya aku kan ngebahas tentang diriku yang melawan sisi introvertku sendiri ya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek video sebelumnya. Nah, di video itu aku mention salah satu caraku, yaitu membuat channel YouTube ini. Untuk apa? Untuk melawan sisi introvertku sendiri. Salah satu hal yang paling aku nggak suka yaitu adalah aku sulit berbicara di depan umum. Aku sulit berbicara dengan lancar gitu. Pasti ketika maju, ketika harus tampil di depan, apalagi di depan kamera kayak gini ya, kadang di depan kamera tuh lebih gugup daripada di depan orang, karena ya takut salah dan segala macamnya. Ya begitu. Jadi rasa khawatir atau grogi yang berlebihan, sehingga kata-kata yang dipilih itu terkadang kurang rapih ya, dan kurang enak didengar. Jadi mungkin di video-video pertama ini kalian bakal ya sering mendengar aku salah menyebutkan kata atau salah susunan, salah diksi dan segala macamnya ya. Tapi ya namanya pemula, gak apa-apa lah ya, kita salah-salah dikit gak masalah. Ya kenapa sih harus bikin di YouTube? Kenapa gak bikin di TikTok atau di Instagram gitu ya? Oke, jadi sebelumnya aku ada akun TikTok ada ya, dan itu baru buka kemarin sih, baru-baru ini sih. Jujur aku orangnya nggak yang terlalu suka scroll TikTok. Jadi TikTok itu emang niatnya buat konten aja sih, buat branding lah, buat self branding, personal branding sorry. Untuk di Instagram sendiri itu aku isi dengan hasil karya fotoku ya, karena aku punya hobi di fotografi dan beberapa kali bikin short video juga aku taruh di Instagram semua. Memang itu untuk personal branding banget sih. Oh iya, aku juga ada bikin podcast pribadi di Spotify. Kalau kalian mau denger silahkan, kalian boleh cari judulnya, judul podcastnya Belum Terlelap. Kalian boleh cari di Spotify, nanti keluar tuh by Avicenno. Itu juga isinya semacam apa ya, jurnal harian gitu ya. Di situ aku berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, dan juga kuliah dan semacamnya lah yang sempat lewat di pikiran aja gitu aku omongin di situ. Nah sekarang malah ke YouTube nih. Kenapa ke YouTube? Pertama tentu YouTube itu free ya. YouTube itu gratis, kalian bisa konten gratis lah. Gak cuma YouTube, sebenarnya semua platform media sosial itu kita bisa konten gratis. Jadi ya gak usah keluar duit gitu kan, gak usah langganan segala macam. Lalu ya sebenarnya bebas-bebas aja kan, kita mau konten di mana aja. Kalian mau bikin konten gak jelas silahkan, kalian mau bikin konten edukasi lebih bagus ya kan, kalian mau bikin konten di YouTube, di TikTok, di Instagram, Twitter, Facebook dan segala macamnya, mau itu di Threads ya. Cuman semuanya free, semuanya bebas, dan kita berhak aja gitu milih platform mana yang mau kita pakai ya kan. Nah jadi
dari dua sebab yang aku sebutin di awal tadi itu ya. Kalau YouTube itu free dan ya kita punya hak kebebasan untuk berekspresi dimanapun. Nah itulah tadi hal yang ya mendorong aku untuk melakukan ini gitu, membuka channel YouTube. Karena ya kenapa tidak, why not, daripada terpenasaran kan. Oke, jadi apa sih sebenarnya alasan-alasan aku membuat channel YouTube ini? Yang pertama adalah aku gabut. Ya, kalau boleh jujur ya, sebenarnya alasan terbesar kenapa aku membuat channel YouTube ini adalah karena gabut. Ya, nggak ada kerjaan gitu dan bosan. Ngapain ya? Mending kita cari tantangan baru kan. Gitu. Nah, sebenarnya pertama kali aku bikin video di YouTube ini itu di bulan pokoknya tahun kemarin ya, antara bulan Agustus atau September. Agustus kayaknya, antara di bulan Agustus. Nah, itu aku membuat video YouTube pertama aku. Nah, pas itu aku masih ngekos ya, karena sekarang udah ngekos. Pas itu aku masih ngekos, tapi videonya udah bukan aku take down, bukan aku hapus ya, tapi videonya aku arsipkan, aku jadikan video pribadi. Kenapa? Karena memang saat itu kualitasnya benar-benar jelek banget lah. Dari lightning udah ada nih ya kalian. Lightning yang aku pakai sekarang tuh udah ada, tripod udah ada, tapi minus di mic-nya. Ini kan sekarang ada mic-nya nih, jadi suaranya jelas ya. Kalau dulu cuma dari HP doang itu kayaknya bener-bener kurang banget gitu. Jadinya daripada orang nonton gak zaman juga karena suaranya gak jelas. Soalnya dia beradu suaranya sama kipas angin lah, beradu sama AC gitu. Jadi agak kesamar gitu teman-teman. Oke, jadi itu tadi alasan aku pertama kenapa membuat channel YouTube dan kenapa harus take video YouTube kayak gini. Karena gabut ya teman-teman ya. Ya kalian juga mungkin kalau misalkan bosan, gabut, gak ngapain ya, bosan push rank, bosan main game gitu, bosan rebahan, lebih baik nyari pengalaman baru lah. Kita coba hal-hal baru, explore aja udah, terserah. Yang penting hal itu positif dan tidak merugikan orang lain kan nggak masalah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah aku ingin melatih kelancaran berbicara. Nah, sebagaimana yang udah aku sebutin di awal tadi ya, dan juga di video sebelumnya, aku ingin melawan sisi introvertku sendiri, yang mana sisi introvert ini terkadang menghalangi diriku dari pede berbicara di depan umum, sehingga kata-kata yang aku pilih, susunan bahasa yang aku gunakan itu terkesan kaku, salah-salah. Ya mungkin sekarang kalian lagi dengerin ocehan aku ini, mungkin ya bisa lah dinilai lah seberapa hancur skill public speaking aku ya saat ini. Nah itu dia salah satu caranya untuk melatih kelancaran berbicara, yaitu ini, berbicara di depan kamera. Walaupun audiensnya nggak terlihat ya, tapi tetap aja ada rasa grogi. Sorry kepukul. Ada rasa grogi, ada rasa takut salah, dan terkadang kita bingung juga apa yang harus diomongin. Karena harus diproses semua kan di otak. Nggak bisa langsung. Ya mungkin belum terlatih aja sih. Bukan nggak bisa, tapi belum terbiasa. Yang ketiga sekarang, alasan yang ketiga kenapa aku membuat channel YouTube ini adalah memenuhi keinginan dan hobi. Iya, kenapa memenuhi keinginan? Karena emang aku pengen punya channel YouTube ya. Jujur aku adalah orang yang menghabiskan waktu lebih banyak untuk menonton YouTube daripada menonton aplikasi streaming lain. Contoh streaming film gitu ya. Untuk menonton film atau menonton video reels di Instagram. Aku lebih banyak nonton di YouTube. Ya, aku banyak terinspirasi dan penasaran gitu. Apa sih rasanya nge-take video sendiri, bikin YouTube sendiri gitu. Ya, karena penasaran, akhirnya ya ini, jadilah video-video seperti ini ya teman-teman ya. Ya, walaupun sebenarnya udah lama sih pengen bikin video YouTube, cuman karena keterbatasan peralatan juga ya. Dulu nggak punya tripod, nggak ada lightning, nggak ada mic ya, dan juga sempat juga dulu kamera HP-nya agak problem ya. Pokoknya dulu itu benar-benar nggak memadai. Laptop buat ngedit juga belum ada, dan sekarang alhamdulillah semua udah terpenuhi, jadi ya kenapa nggak dilakukan gitu ya. Oh ya, dan juga hobi. Kenapa hobi? Jadi aku punya hobi di bidang fotografi, dan ya sebenarnya pengen sih nyoba-nyoba videografi, cuman
sekali lagi ya, keterbatasan alat tadi dan juga keterbatasan skill. Masih skill issue teman-teman ya, mohon maaf. Jadi gitu, karena emang hobi aku berkaitan dengan visual dan kamera ya. Ya pengen lah punya video sendiri, ngedit video sendiri gitu. Kayaknya lebih seru dan lebih menyenangkan daripada harus ngedit punya kantor atau punya orang lain gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah aku ingin menjadikan channel YouTube ini sebagai jurnal ya. Jurnal itu kan biasanya orang tulis di kertas, di buku gitu ya. Jujur aku pernah nulis jurnal, tapi itu nggak bertahan lama, cuman berapa bulan gitu. Dan itu pun bukunya ketinggalan di kampung halaman ya. Jadi aku bawa ke sana semua, aku kardusin. Harusnya sih masih ada bukunya, cuman kemarin pas liburan aku lupa nyari aja sih. Iya, jadi dulu aku pernah nulis jurnal tapi nggak bertahan lama karena ternyata nulis tuh lama-lama capek juga ya. Apalagi tiap hari, dan nggak setiap hari aku bisa nulis gitu, nggak setiap hari aku sempat nulisnya. Kadang aku udah terlalu capek dan malamnya ketiduran, sehingga ya jurnal hari itu keskip, lama-lama kelewat, akhirnya nggak kelanjut gitu. Tapi kalau misalkan lewat video nih ya, video ini kan lebih menarik secara visual tentu ya, dan di sini juga aku bisa lebih berekspresi, lebih ekspresif lah kalau lihat video ya, karena bisa nambah background, bisa melihat ekspresi muka, suara juga bisa dimainkan intonasinya dari yang ya gitu lah, macam-macam intinya. Dan ya salah satunya yang bikin aku suka ngejurnal, nah istilahnya kalau dari aku ngejurnal tapi di media sosial ya. Di antaranya ada di Instagram dan Threads ya. Aku kadang bikin Threads juga ya buat inilah ya, jurnal-jurnal gitu. Iya, sama di Spotify podcast itu hitungannya personal journal ya. Kenapa? Alasannya adalah media sosial ini kan dia punya penyimpanan server gitu kan. Jadi dia nggak nyimpen di HP kita. Meskipun di HP kita gambar-gambarnya hilang, video-videonya nggak ada, rekaman suara kita nggak ada, tapi kan kalau sudah diupload ya sudah, itu akan ada selamanya di akun kita, kecuali memang kita hapus atau akun kita di take down, diblokir. Jadi itu dia teman-teman alasan keempat kenapa aku pengen buat video YouTube, yaitu untuk sebagai jurnal. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah aku ingin jadiin ini sebagai portofolio, sehingga nanti ketika aku ingin melangkah ke dunia kerja yang lebih luas lagi, ke jenjang pekerjaan yang lebih tinggi lagi ya, aku bisa menampilkan ini loh, aku punya portofolio ini, aku punya channel YouTube, aku pernah membuat video tentang ini. Dan ya terkadang kita ditanya gitu tentang pengalaman menjadi content creator, atau apakah punya pengalaman membuat konten video. Nah ini salah satunya, bisa buat jadi bahan pertimbangan juga kan ya. Mungkin meskipun konten-konten yang orang cari sekarang itu konten-konten FYP yang di TikTok gitu ya, joget-joget segala macam, parodi atau semacamnya. Dan yang sedangkan yang aku buat di sini adalah konten apa ya sifatnya ya, entahlah, kalian terserah, kalian boleh komen di bawah sebenarnya konten gue ini masuknya kemana. Sebenarnya aku sendiri sih pengennya agak ke edukasi dan juga ya tadi ya, personal journal aja, kita ngobrol aja gitu, kita curhat aja, hampir kayak podcast sih. Ternyata orang-orang itu juga suka loh dengerin orang ngomong, sama omongan itu, pembicaraan itu ada isinya dan ada bobotnya gitu. Jadi aku berharap ya suatu hari nanti video-video aku bisa berguna, bisa menginspirasi orang juga sebagaimana video-video mereka gitu. Kalau kalian lihat juga di kalau di atas itu ya, kan kalau kalian buka channel YouTube nih, di paling atas tuh banner ya atau apalah, itu kan aku tuliskan inspire, karena emang aku pengennya menginspirasi orang lain. Jadi ya sekalian lah, kalau misalkan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, kenapa enggak gitu kan. Oke teman-teman, jadi itu tadi 5 alasan kenapa aku ingin membuat channel YouTube dan kenapa aku ingin susah payah gitu ya nge-take video. Kembali lagi ya, ini semua adalah pengalaman pribadi dan juga perspektif pribadi aku. Jadi ya mungkin bisa salah, bisa bener. Kalau kalian setuju, kalian boleh komen di komentar ya. Kalau kalian juga nggak setuju ya nggak apa-apa, komen aja
gimana sih pandangan kalian. Jadi kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Oke teman-teman, mungkin segini aja untuk video malam ini. BTW ini aku rekamannya malam ya. Sekitar jam berapa ya? Aku mulai jam 10-an lah. Ya, jadi karena udah makin malam dan aku harus istirahat, mungkin kita tutup sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Udah malam.